Di dalam Al-Quran surat Baqarah ayat nomor 102 ada sebagian ayat yang punya bibabila haruta wa marut. Bibabila haruta wa marut. Ada dua malaikat, namanya satu Harut, dua malaikat namanya Marut. Harut, Marut. Dua malaikat turun di suatu negara namanya Babil. Bibabila haruta wa marut, yang sekarang dinamakan Babilonia, negara Babil. Di negara Babil itu ada kota namanya Ur-Kasdim. Kota namanya Ur-Kasdim. Ada desa namanya Kus. Negara Babylon, kota Ur-Kasdim, desa Kus. Di situ lahirlah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau sekarang wilayah Irak, dulu Babylon. Rajanya waktu itu Raja Namrud. Rajanya Namrud. Kaumnya nyembah berhala, bahkan Namrud mengaku jadi Tuhan. Ibrahim diangkat menjadi nabi untuk dakwah di Babylon. Timbul gejolak, kaumnya menentang, sampai-sampai Ibrahim ditangkap, kemudian dibakar. Seluruh penduduk diperintah setor kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Jadi besarnya api seperti lautan. Ibrahim dibandul, meluncur di tengah-tengah lautan api Namrud. Tetapi Ibrahim tidak terbakar, karena Allah berfirman, kulna ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ya nar, wahai geni, kuni, hendaklah kamu ada bardan, dingin, wasalaman, dan selamat ala Ibrahim, atas Nabi Ibrahim. Makanya ayat itu ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Jika kita mengamalkan setiap sholat
entah berapa kali, insya Allah selamat dari kebakaran. Selamat dari kebakaran. Tidak usah memakai keris Trobayu. Itu melebihi Trobayu. Lan bisa untuk pemadam kebakaran. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim di surat Al-Anbiya tempatnya. Ayat nomor 69. Oleh karena kaumnya Ibrahim ditekan terus, kemudian Ibrahim dengan istrinya Sarah, dengan keponakannya namanya Lut, dengan pengikutnya hijrah meninggalkan Babylon menuju beberapa bulan perjalanan hijrah menuju sampai ke Kan'an. Menuju ke Kan'an. Kan'an itu sekarang namanya Palestina. Asalnya Kan'an. Setelah Kan'an dikuasai oleh orang Filistin, maka namanya diganti Palestina. Nah, Palestina itu luasnya antara 14.000 mil, panjangnya 14.000 mil, jadi tidak luas. Palestina berdampingan dengan Yordania dan Syria dan Libanon dan Gurun Sinai. Di dalam negeri Palestina itu, tanah Palestina itu tanah sucinya 3 agama besar, tempuk jadi satu. Tanah sucinya agama Yahudi Palestina. 2, tanah sucinya agama Kristen Palestina. Tanah sucinya agama Islam yang ketiga Palestina. Mengapa menjadi tanah sucinya 3 agama? 1, orang Bani Israel Yahudi itu di situ mempunyai bangunan yang namanya tembok ratapan. Tembok ratapan yang bangun Herodes. Jadi orang Bani Israel itu kalau kirim surat kepada Allah, Gusti Allah disurati, itu dimasukkan celah-celah tembok itu, nangis-nangis di situ, kirim surat nang Tuhan, baru mengadu, namanya tembok ratapan. Dan ada bangunan lagi namanya Haikal Sulaiman, bangunan besar namanya Haikal Sulaiman. Makanya orang Yahudi, orang Bani Israel
mengaku itu tanah sucinya. Kemudian orang Kristen juga mempunyai tempat suci di sana seluruh dunia, namanya Bethlehem, Baitul Lahmin, tempat lahirnya Isa. Dan umat Islam mempunyai tempat suci di sana, Masjidil Aqsa. Jadi 3. Setelah Nabi Ibrahim sempat di situ dengan istrinya Sarah, kemudian hijrah Nabi Ibrahim ke Mesir. Hijrah ke Mesir. Dari Mesir kembali lagi ke Palestina. Dapat tambahan istri namanya Hajar. Jadi 2 anak istrinya. Pertama Sarah, gawan dari Babylon. Yang kedua Hajar dari Mesir. Jadi istrinya 2. Kembali ke Palestina. Sangat jauh dari Babylon ke Palestina. Dari Palestina saja ke sampai Masjidil Haram 1.500 km. Setelah di Palestina, Nabi Ibrahim usia 86 tahun, punya anak 1 namanya Ismail. Usia 86 tahun baru punya anak Ismail dari ibu Hajar dari Mesir. Ismail masih susuan, sudah dipisah oleh Ibrahim, dibawa ke Mekah, perjalanan 1.500 kilometer. Kemudian di Mekah Nabi Ibrahim membangun Masjidil Haram. Setelah itu ditinggal Ismail yang masih susuan, ditinggal dengan ibunya di Mekah. Kemudian ditemukan Zam-Zam itu. Ibrahim kembali ke Palestina. Setelah di Palestina Ibrahim usia 100 tahun, Sarah mempunyai anak namanya Ishak. Setelah usia 100 tahun, dan Sarah usianya 90 tahun. Jadi Ibrahim umur 100 tahun, Sarah umur 9 tahun baru punya anak 1, yaitu Ishak. Saiki nggih diguyu nggih. Umur 90 dua anak. Kemudian Ishak akhirnya mempunyai anak 2, Aisu dengan Yakub. Kakak Yakub itu adiknya, Aisu itu kakaknya. Sudah besar, bentrok 2 anak itu. Bentrok, akhirnya Yakub minggat. Kalau malam berjalan melalui padang pasir, kalau pagi, kalau siang berhenti. Jadi jalannya waktu malam saja kena padang pasir. Oleh karena Yakub itu perginya di waktu malam, maka dijuluki Israel. Jadi Yakub Israel.
Isra itu melaku bengi. Yakub Israil. Jadi Israil itu julukan, namanya sendiri Yakub, julukannya Israil. Kemudian Yakub akhirnya mempunyai anak laki-laki 12, ibunya 4, anaknya 12. Ada yang namanya itu Ruben, Simon, Lewi, Yahuda, Zebulun, Naftali, Gad, Yasir, dan sebagainya. 12. Anak yang keempat itu Yahuda. Nah, Yahuda itu famili yang berkembang banyak. Anak 12 itu oleh karena itu anaknya Yakub Israil, maka 12 anak itu dinamakan Bani Israil, anake Israil. Kemudian dari 12 anak itu berkembang. Setelah berkembang banyak, namanya kaum Bani Israil. Kaum Bani Israil. Jadi termasuk Nabi Yusuf, Bunyamin itu tunggal bak, tunggal ibu. Itu ibunya namanya Rohilah, bapaknya Yakub. Pada suatu saat, oleh karena Yakub itu kelihatannya kok kasih sayang nang Yusuf, nang Bunyamin, tunggal bak, tunggal ibu, lihat-lihani yang ibu Bilha, Zulfa itu sakit hati, saudara itu sakit hati. Akhirnya direkayasa Yusuf akan dibunuh. Jadi nakali ket biyen sampai saat niki Israel dulure dhewe aja dipateni. Kondo Yusuf akan saya ajak main-main, biar tidak kaku di rumah saja. Jagaan temenan, insya Allah saya jaga. Banyak dikdo ya, Ruben itu dikdo ya, sampun itu dikdo ya, menangan. Kalau macan dicekel, disuwek nggak mawon. Malah ada satu kitab yang lucu, mungkin mubalaghah kitab itu. Sam'un itu kalau berengosnya dipelintir, godhong kiwa tengen alum. Ya kena menen ta iku. Melintir berengos alum kabeh. Niku namanya kitab mubalaghah, kitab keseron. Itu saudaranya. Akhirnya di tengah-tengah padang pasir untuk bal-balan, tepang-tepangan, saduk sana, saduk sini akan dibunuh. Akhirnya tidak sepakat dibunuh, dicemplung di sumur yang kering. Akhirnya dicemplungaken nang sumur yang kering, biar mati sendiri di dalam sumur. Itu dulur apa mana saiki duduk dulur amal. Berangkat pun ada orang dagang, kafilah dagang menuju Mesir, berhenti di sumur itu, ambil air untuk minumnya untonya itu. Setelah itu digandoli dengan Yusuf
ditarik-tarik kok abot, anak ganteng. Nah, akhirnya dibawa ke Mesir, dijual, dibeli Perdana Menteri Mesir Qutfirul Aziz sana. Lama oleh karena pandai, akhirnya lama sudah dilaporkan mati dipangan macan. Licik ingat ini. Jadi kepalsuan kayak biyen bapak dhewe sih ditipu. Bapak dhewe lho ditipu. Adik dhewe niki lho tak dipateni. Ngoten. Akhirnya Yusuf menjadi menteri kemakmuran di Mesir, nggak tahu, tapi sudah dilaporkan mati, umumnya mati pisan. Pada suatu saat Palestina keteraja ngelarang pangan, yang makmur hanya di Mesir. Berangkat ke sana dulu-dulu cari makanan, nggak tahu bahwa yang jadi penguasa di sana itu Yusuf, nggak tahu. Yusuf, timbang, tapi Yusuf ngerti itu dulure ini adik jenenge Bunyamin melok banget lah. Ya, tukang timbang kandang. Ini timbangan emas ini, takaran emas ini masukkan di dalam tempat yang tempat itu untuk gandum, yang di dalam gandum itu diangkat anak itu loh. Enggak terus gelodan pun dilebokan, diperiksa satu persatu keluar, diperiksa ngelangan apa-apa sing ilang temenan, diperiksa didelok temriku enten takaran emas pas ten karunge Bunyamin ditahan, Bunyamin tahan, nggak bisa berbuat apa-apa kayak Simon barang. Akhirnya balik lapor Nabi Yakub, dulu kan harus dijaga, Yusuf wis mati, saiki di Bunyamin pisan ditinggal, harus dicari. Akhirnya Bunyamin ditahan, ditemeliku dimasuk nang kerajaan, takoni, kamu ambil, ndak tuan. Siapa sih nggak tahu. Akhirnya dibuka, kamu tahu saya Yusuf kakakmu. Ranggul-ranggulan. Kemudian setelah tahu bahwa Yusuf itu yang jadi menteri kemakmuran, semua diboyong ke sana. Bapak-bapak ini jumlah 70 orang. Nah, jumlahnya sudah berkembang 70 orang pindah ke Mesir. Setelah di Mesir berkembang, setelah mengalami 400 tahun perkembangan jadi 3 juta. 400 tahun. Ketika itu rajanya Thutmosis Fir'aun, bencinya dengan orang Bani Israel. Ini kalau terus berkembang, bahayain orang Bani Israel ini. Kemudian Toindas dijadikan budak kuli, bangun piramid termasuk sekarang piramid itu bangunannya orang Bani Israel. Memang sengaja disiksa orang Bani Israel itu. Akhirnya orang Bani Israel dibawa keluar oleh Musa supaya kembali ke Palestina.
belum sampai ke Palestina, tidak sampai ke Gurun Sinai, bingung 40 tahun karena rewelnya sejak dulu. Nabi Musa, saya tidak mau percaya kamu nabi. Saya percaya kalau kamu nabi, kalau kamu bisa menunjukkan saya Tuhanmu jengleh-jengleh. Masuk pokro angatan itu sambil meledek, kelenger. Harus diperintah tobat. Carane tobat bacokan sak kancane. Cara kapan gelem lapangan pun sak kuweneke pun bacaan sing mati engko diterima tobaté, sing menang ya diterima tobaté, sak oleh pun gepuk-gepukan ngono. Niku tobaté biyen sakniki enak tobaté, astagfirullah biyen ngoten gepukan tobaté. Akhirnya sampai Nabi Ibrahim wafat di Gunung Lebu. Saya sudah datang ke Gunung Lebu waktu itu. Saya belum sampai masuk Palestina. Setelah Yusha bin Nun, keponakan dari Musa, memimpin Bani Israel nyerbu ke Palestina. Akhirnya Palestina dapat dikuasai Bani Israel, dibagi menjadi 12 suku. 12 suku. Akhirnya berkembang. Raja Bani Israel yang pertama Tolut. Setelah Tolut Nabi Daud. Setelah Nabi Daud Nabi Sulaiman. Setelah Nabi Sulaiman pecah kerajaan Israel menjadi 2 karena anaknya 2 dibagi, bertempur dengan saudaranya. Bertempur sama-sama anaknya Nabi Sulaiman. Akhirnya kedua-keduanya itu dikuasai Bukhtanasor, raja dari Babylon. Bukhtanasor, keturunan Namrud. Bukhtanasor, Nebukadnezar, Bukhtanasor bahasa kuasai Palestina, dikuasai, diboyong semua orang Bani Israel jutaan, diboyong ke Babilonia, dijadikan budak. Sangsaranya tak terbayangkan di sana, budak. Tapi tertolong. Hampir punah orang Bani Israel, sudah tidak punya, habislah kerajaan Bani Israel, tidak punya tanah air lagi, semua dijadikan budak di Babilonia. Setelah ada raja Persia namanya Sirus Agung, di dalam kitab Diba Anusarwan menguasai Babilonia. Di situ baru orang Yahudi, orang Bani Israel disuruh kembali ke Palestina, bangun tempat-tempat suci di Palestina. Jadi seandainya tidak dapat pertolongan dari Sirus Agung, sudah musnah Bani Israel. Itu karena memang kesalahan sendiri, kena kutub Israel
akan mengalami kutukan 2 kali. Itu pertama. Nah, habis. Lama-lama bangun lagi. Kemudian dihancurkan lagi oleh Romawi. Hancur lagi oleh Rom. Dihancurkan lagi oleh Fatimiyah Mesir. Jadi sudah kembali. Sudah hancur bangun, hancur bangun, hancur bangun. Setelah Israel sudah kehabisan tanah air, mencecer seluruh dunia. Pas akhirnya tahun 1948 baru lembaga-lembaga negara yang sekarang namanya PBB itu Israel diizini deklarasi bangun negara di Palestina. Pelopori gini kuau Inggris, perjanjian Balfour itu yang menjadikan bencana sampai sekarang ini. Rupa-rupanya sejarah akan terulang kembali. Rupanya sejarah kehancuran Bani Israel seperti zaman sebelum Sirus Agung, waktu Bukhtanasor, rupanya akan kembali. Entah berapa tahun lagi akan kembali. Termasuk yang bela Israel. Ini rupanya sudah ada tanda-tanda muqaddimah. Nah, untuk itu mari kita membaca surat Inna anjalnau 7 kali kita tujukan kepada saudara-saudara kita yang di Palestina. Tapi setelah itu membaca Alam Taro untuk Bani Israel yang begudul itu. Teroris negara, teroris itu. Dikemas dengan alasan bela diri. Sebenarnya itu teroris itu. Teroris. Tapi Amerika diam saja karena Amerika dikuasai Yahudi. Yahudi itu keturunan dari Yahuda. Saya sudah membuktikan ke sana bagaimana orang Yahudi walah garang-garang. Garang-garang. Sampai-sampai sepatu kaos kaki diperiksa kabeh, barangkali kuwatir ana bome. Ana bom nek kaos kaki. Periksa. Sekarang tambah sulit masuk ke sana. Security-nya itu tiap pertelon ada alat untuk merekam, untuk mendeteksi. Toko, hotel, semua alat. Curiga saja, artinya tidak aman. Curiga. Ini Bani Israel. Wes aja rabi wong Bani Israel. Rabi wong Jawa.
kayak ngono. Tilkal ayyamu dawila bainana, sejarah akan berulang, bintang berputar, masa beralih, sejarah mengulang jejak. Pakaiannya saja yang berlainan, tapi isinya sejarah itu tetap. Ini sudah mukadimah, tanda-tanda sudah ada. Israel akan menghadapi kepedihan sendiri, termasuk yang bela Israel. Pun kita tunggu ini teh pirang tahun kas kita tidak tahu, wallah alam, tapi tanda-tanda sudah ada. Sekarang mari kita baca surat Inna Anjalnahu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anjalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh bi'izni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri bi'izni rabbihim salamun hiya hatta matla'il. Inna anzalnahu fi lailatul qadr
qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu salamun ya hatta mat. Inna anjalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun ya inna anjalnahu fi lailatul qadr bi'izni rabbihim min kulli amrin. Salamun niyahab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam fa'ala rabbuka bi ashabil alam yaj'al kaidahum fi tadlil arsal alaihim tayran aba tarmihim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Alam faja'alahum ka'asfim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil tarmihim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Alam tara alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil alam yaj'al kaidahum fi tadlil alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Arsal alaihim tayran ababil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Alam tara kaifa Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la. Wa ja'alna min baini aydihim saddan min wa ja'alna min baini aydihim wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa ja'alna khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ja'alna min baini wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa ja'alna min baini aydihim wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Bismillahirrahmanirrahim. Summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Summum
Al-Fatihah.